Gereja Advent tidak mempraktekkan membunuh dengan belas kasihan euthanasia atau membantu bunuh diri. Ya. Mereka menentang euthanasia aktif yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang yang menderita atau sekarat. Marilah kita melihat bahwa kekuatan yang surga dapat berikan kepada kita dalam penderitaan apapun. Ya, marilah kita tetap berharap, bermohon, dan percaya bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita sudah pernah mempelajari bagaimana umat-umat Tuhan di dalam Alkitab seringkali merasa setengah mati. Ya, setengah mati, hampir mati dengan kata lain dalam penderitaan-penderitaan mereka. Kita lihat ayat-ayat yang seakan-akan menyatakan, ya kita kan seringkali berpikir bahwa kematian itu adalah, oh kalau bisa jangan kita mati. Tapi dalam keadaan-keadaan yang sulit seperti pelajaran kita katakan, di masa-masa yang sulit, seringkali mau tidak mau ada yang berpikir, aduh kalau mati saja itu mungkin bisa lebih baik mungkin. Ya. Senang seakan-akan kalau kita mati. Inilah bagian taman kita. Itu dialami. Kita sudah pernah baca waktu lalu ya. Dialami oleh Raja Salomo. Ya, Pengkhotbah 2 ayat 17, raja yang begitu terkenal, raja yang memiliki segala sesuatu, kekayaan dan lain sebagainya. Tetapi tetap saja dia berkata apa dalam Pengkhotbah 2 ayat 17? Aku membenci hidup. Dia katakan, aku membenci hidup. Dia yang sudah memiliki segala sesuatunya, namun dianggap apa? Aduh, sia-sia semuanya. Aku membenci hidup. Karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Bukan hanya Raja Salomo. Nabi Elia yang melakukan banyak mujizat, yang berdoa ada yang bangkit. Dia bisa membangkitkan orang mati. Tapi dia juga mengalami masa-masa setengah mati. Masa-masa setengah mati yang mana dia rasa, aduh kalau bisa mati sajalah dia. 1 Raja-Raja 19 ayat 4 katakan, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari seperjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Alkitab katakan Nabi Elia. Nabi yang berdoa orang disembuhkan. Nabi yang berdoa orang dibangkitkan. Tapi dia pada saat itu merasa seakan-akan doa untuk dirinya sendiri. Itu seakan-akan tidak dijawab. Ya. Dan dia ingin mati. Lalu katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Yang sudah mati. Ya. Keadaannya tidak lebih baik daripada orang yang sudah mati. Nabi Elia, Raja Salomo, siapa lagi? Nabi Yunus, Yunus 4 ayat 8. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas, terik. Sehingga matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebahlah ia lesu. Dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Dalam masa-masa tertentu seringkali kita berharap lebih baik mati saja ya. Dan bukan itu saja. Rasul Paulus dalam 2 Korintus 1 ayat 8 katakan apa? Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Di Turki ya. Berderita sekali dia. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Ya, Rasul Paulus bisa meringankan beban orang lain dengan doa-doanya. Ya, orang yang sakit disembuhkan, orang yang mati dibangkitkan. Tapi pada saat dia mungkin berdoa kadang-kadang, ya, hamba-hamba Tuhan pada saat-saat tertentu tidak dapat lepas dari apa? Dari masalah, dari beban yang sangat berat. Jadi dia katakan, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Tidak ingin lagi hidup dia. Tidak ingin lagi hidup. Tetapi ada 2 fakta yang kita dapat pelajari. Yang pernah kita juga sempat singgung waktu-waktu yang lalu ya. Ada 2 fakta. Fakta yang pertama bahwa pasti umat Tuhan juga termasuk hamba Tuhan, hamba Allah, tidak terlepas dari masalah besar, dan umat-umat Tuhan, hamba-hamba Allah sekalipun, dapat merasakan keinginan kalau bisa apa? Berhenti hidup saja, ingin mati.
Tetapi fakta yang kedua, mengalami masalah besar, mengalami keinginan untuk mati, tidak membuat mereka bunuh diri. Mereka tidak bunuh diri. Ya. Tidak ada umat-umat Tuhan yang bunuh diri, terus terang saja di dalam Alkitab. Kita sudah pernah pelajari tentang bunuh diri dalam yang ada di Alkitab. Tidak ada umat Tuhan yang bunuh diri. Dan Alkitab, pelajaran kita waktu lalu ya, bunuh diri itu adalah dosa, saudara. Terus terang saja. Bunuh diri adalah dosa. Ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan euthanasia? Ya, waktu lalu ada yang bertanya, ya, ada yang bertanya, Ibu Simatupang bertanya, "Waduh, kalau saya pendeta, kalau saya dalam keadaan sudah tidak bisa berdaya apa-apa dan sudah brain dead misalnya, ya, sudah ada penyakit atau apa yang menyebabkan kita sudah bagaikan bahasa Inggrisnya sudah bagaikan vegetative state." Kita sudah bagaikan apa ya? Tidak bisa apa-apa lagi. Ya. Maka life support hanya bisa hidup karena adanya oksigen yang masuk ataupun karena adanya yang alat-alat untuk pernafasan ya, yang dibuat pernapasan bantuan dan lain sebagainya dicabut saja. Ya. Bagaimana dengan euthanasia atau apa boleh kita melakukan disebut dengan mercy killing ya? Mercy killing yang sangat legal ya. Di beberapa negara di dunia seperti di Belgia, di Luxembourg, di Kolombia, di Switzerland, di Jepang, Estonia, Albania. Yang pertama-tama itu mulainya itu di Holland ya. Kalau Anda sudah merasa menderita, Anda tidak akan mati, tapi Anda sudah divonis mati. Misalnya Anda kanker ya. Lalu daripada saya menderita untuk sebab kanker yang saya alami saat ini, udah dokter tolong suntik saya supaya saya mati saja. Oh, beberapa tempat itu legal. Tidak ada masalah, dapat dilakukan. Bahkan saya percaya dari bacaan saya, ada beberapa negara bagian Amerika Serikat, seperti di Washington State, di Oregon, dan di Montana, mengizinkan, menghalalkan euthanasia ini. Ya. Apa itu euthanasia? Euthanasia itu dari dua kata bahasa Greka, eu dan thanasia, thanatos, dari kata thanatos. Artinya you adalah good, bagus, baik, ya, baik, merciful, ya, memiliki rahmat. Dari kata thanatos, ya, kematian yang baik, kematian yang bagus, kematian yang dapat apa? Ada rahmat, ya, merciful, good death atau good killing. Nah, menurut William Webster Dictionary dikatakan bahwa ini adalah the act or practice of killing or permitting the death of hopelessly sick or injured individual in a relatively painless way for reasons of mercy. Jadi tindakan atau praktek membunuh atau mengizinkan kematian orang yang sakit parah atau terluka dengan cara yang relatif tidak menyakitkan. Ya, kalau disuntik supaya udah daripada saya menderita, tolonglah suntik saja saya. Ya, berilah kepada saya belas kasihan. Saya lebih baik mati saja. Jadi itulah euthanasia itu. Intinya kita mencoba untuk melepaskan orang yang sakit parah dari penderitaannya secara langsung menyebabkan kematian orang tersebut dengan suntikan dan lain sebagainya. Ada dua pemahaman tentang euthanasia ini. Yang pertama ini yang saya lihat ini, yang saya katakan ini adalah yang aktif. Euthanasia ya, aktif. Jadi kita suntik orangnya masih sadar, walaupun dia sudah divonis mati ataupun masih menderita sakit, tapi dia minta untuk disuntiklah dia. Secara aktif dia sadar. Tapi ada yang namanya pasif euthanasia. Pasif euthanasia itu adalah orang yang mungkin sudah tidak sadar sama sekali. Sudah tidak sadar sama sekali, cuma tinggal di life support, lalu dicabutlah oksigen dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi masalah apa ya? Masalah etis, ya, masalah etik ya. Apakah ini satu tindakan yang diperbolehkan? Satu tindakan yang etis untuk dapat dilakukan. Di dalam dunia medis saja ini sangat apa? Sangat kontroversial euthanasia ini. Banyak orang dokter-dokter ada yang memihak, ada yang tidak memihak. Kenapa? Karena memang kalau dokter-dokter apabila Anda seorang dokter, saya bukan seorang dokter ya. Anda memiliki namanya Sumpah Hipokrates. Sumpah Hipokrates dari Hipokrates Yunani kuno itu
menyatakan Anda tidak boleh melakukan hal-hal yang mencabut nyawa. Kenapa? Karena dokter itu secara historis adalah pemberi kehidupan atau pendukung kehidupan, bukan pengambil kehidupan. Dokter tidak mengambil kehidupan atau menghentikan kehidupan. Dia yang mensupport. Kalau bisa terus-terus orang dibuat hidup terus. Nah, Hippocratic Oath katakan apa? Misalnya, jika ada yang bermohon, juga dikatakan, permohonan siapapun tidak akan menang atas saya untuk memberikan racun kepada siapapun. Nah, saya juga tidak akan menasihati siapapun untuk melakukannya. I neither will I counsel any man to do so. Lebih selain itu, saya tidak akan memberikan obat apapun kepada wanita hamil manapun dengan maksud untuk menghancurkan bayi yang ada dalam kandungan. Jadi Hippocratic Oath, sumpah Hippocrates, tidak boleh mencabut nyawa, tidak boleh menghentikan kehidupan baik bayi, orang tua, atau siapapun. Anda sebagai dokter adalah penyambung kehidupan. Penyambung kehidupan. Ya. Tuhan datang untuk, ya kalau kita menghubungkan dengan Alkitab, kita sudah membahas waktu lalu ya, tentang apa ya? Tentang dosanya daripada bunuh diri. Jangan kamu membunuh. Termasuk mengambil kehidupan dari dalam dirimu sendiri. Hargailah kehidupan. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah sumber kehidupan. Dalam keadaan apapun juga, dalam keputusasaan apapun, dalam depresi apapun yang kita alami. Tidak ada yang pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Kita sering baca. Tidak ada yang tidak dapat kita tanggung bersama dengan Tuhan. Jadi tujuan utama kita sebagai umat Tuhan bukan senang dalam kematian dengan cara kita mencabut nyawa kita sendiri. Tidak, saudara. Kenapa? Karena ada alternatif yang lebih baik. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus dan umat-umat Tuhan lainnya. Seperti Nabi Elia, walaupun setengah mati, tapi Tuhan memberikan jalan keluar kepada Elia. Tuhan memberikan jalan keluar kepada Rasul Paulus. Ya, kepada Rasul Paulus. Kenapa? Karena kesenangan kita bukan dicabut nyawa kita. Kesenangan kita adalah kesenangan di dalam Tuhan. Yohanes 10 ayat 10 katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh. Pencuri, setan datang untuk membunuh dengan kata lain, mengusahakan supaya kita mati dengan kata lainnya. Setengah mati hidup kita, sehingga kita cabut nyawa kita sendiri. Tidak, itu bukan bisikan Roh Kudus, itu bisikan setan untuk bunuh diri ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itulah sebabnya firman Tuhan sudah cukup jelas dalam keadaan apapun, rejoice in the Lord always. Berbahagia dalam segala sesuatu itu dapat terjadi. Dalam penderitaan apapun, kalau kita menyerahkan, berserah kepada Tuhan, maka Tuhan dapat memberikan damai di tengah-tengah penderitaan kita. Ya. Damai dalam. Itulah sebabnya Yohanes 16 ayat 33 katakan, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu akan mengalami penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Memang Yesus sendiri setengah mati. Ya, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku, dia katakan. Tetapi apa yang dia kemudian katakan, bukan kehendakku yang jadi, kehendak Bapa yang jadi. Dan dia tetap dapat memiliki kedamaian. Tentu saja ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang dapat timbul. Oh, pendeta ini kalau ini memang udah keadaannya udah parah sekali atau apa ini bagaimana? Bagaimana caranya kita sudah lihat orang tua kita, anak kita, menderita sekali pendeta, menderita sekali. Bagaimana? Apakah bisa kita bilang dokter udah kasih morfin terus saja lah sampai dia memang pergi saja? Apa kira-kira standar yang dapat kita lihat untuk menghadapi anggota keluarga yang sudah parah sekali keadaannya? Ya, setengah mati, hidup tidak, mati juga tidak. Menderita dalam penyakit mereka. Bagaimana pendeta? Ya, saya tidak bisa memberikan pandangan saya pribadi ya. Saya cuma bisa memberikan pandangan resmi dari Gereja Advent ya. Gereja Advent konsensus yang berdasarkan pemikiran para dokter-dokter di Gereja Advent, teolog-teolog Gereja Advent,
pada saat kita menghadapi keadaan di mana kekasih-kekasih kita dalam keadaan yang sangat parah, ya, apa yang dapat kita lakukan? Ya, dapatkah kita bawa mereka ke Washington State, Oregon, atau Montana supaya dikasih obat aja, suntik supaya mati saja begitu? Dapatkah itu kita lakukan? Seperti saya katakan tadi, ya, aktif euthanasia itu bukan sesuatu hal yang itu seperti bunuh diri, ya, tapi kira-kira adakah jalur di mana itu dapat menjadi satu kemungkinan? Mari kita lihat. Ada 7 prinsip. Ada 7 prinsip yang dikemukakan oleh yang merupakan konsensus dalam gereja Advent, ya, tentang bagaimana caranya kita memperhatikan orang yang hampir mati, dengan kata lain, yang hampir mati. Poin yang pertama, ya, seseorang yang mendekati akhir hidup dan masih dapat berpikir, ya, berhak mengetahui kebenaran tentang kondisinya. Jangan kita sembunyi-sembunyi, jangan kita katakan, oh, anakku, ayahku, ibuku, dan enggak apa-apa, enggak ada masalah, udah nggak usah dengar-dengar apa yang dokter mau bilang. Tidak, kasih tahu jujur. Kalau penyakitnya katakan yang dokter katakan memang ya 7 bulan lagi, bilang jujur, itu yang dokter katakan, ya. Apa matinya 7 bulan, 8 bulan itu, ya itu urusan Tuhan, ya. Tapi kita secara jujur, ya, kita dapat berhak mengetahui kebenaran tentang kondisi kita, pilihan-pilihan pengobatan apa, apakah mau di kemoterapi atau tidak, dan kemungkinan hasil dari pengobatan, apa kemoterapinya itu berhasil atau tidak berhasil. Jadi kebenaran itu tidak boleh ditahan, tetapi dapat dan harus dibagikan di dalam kasih Kristiani dengan kepekaan terhadap keadaan pribadi dan budaya sang pasien. Jadi waktunya mungkin cari waktu yang tepat untuk kasih tahu kabar tentang penyakit kekasih atau orang yang kita kasih tersebut. Tapi harus jujur. Harus jujur. Jangan bilang, oh jangan takut, nggak akan mati nih. Kamu nggak akan mati. Jangan. Jujur saja. Supaya bisa terima. Supaya semuanya itu bisa diserahkan kepada Tuhan, kita harus memiliki kejujuran. Yang poin kedua, Tuhan telah memberi manusia kebebasan untuk memilih dan meminta mereka untuk menggunakan kebebasan memilih tersebut secara bertanggung jawab. Dan gereja Advent percaya bahwa kebebasan memilih ini meluas juga kepada keputusan tentang perawatan medis. Setelah berdoa dan berpuasa, ya, setelah mencari bimbingan ilahi dan mempertimbangkan kepentingan mereka yang terpengaruh oleh keputusan tersebut, serta nasihat medis, seseorang mampu mengambil keputusan harus menentukan apakah akan menerima atau menolak intervensi medis yang memperpanjang hidup. Orang-orang tersebut tidak boleh dipaksa untuk menerima perawatan medis yang menurut mereka tidak dapat diterima. Jadi kalau saya dikatakan, oke, Anda menderita kanker. Apa pilihannya? Pilihannya kemoterapi, radiasi otak. Tapi kalau Anda pikir, aduh udahlah. Kalaupun kemoterapi mungkin itu kemungkinannya cuma begini-begini. Anda bebas untuk memilih. Terus terang saja, Anda bebas memilih mau di kemoterapi atau tidak di kemoterapi. Itu, tapi tentu saja itu harus melalui doa. Jangan karena pikir, aduh yang penting saya cepat-cepat mati, udahlah saya nggak usah di kemoterapi. Saya nggak usah lagi lah dicuci darah, nggak usah lagi dialisis dan lain sebagainya supaya cepat mati. Jangan begitu juga, ya. Harus mendapatkan bimbingan ilahi, nasihat medis. Kalau memang masih memungkinkan dengan dialisis, jangan cari-cari mati dengan menolak untuk dialisis. Ya. Tapi dengan kata lain, kita harus mengambil keputusan yang baik dengan hal tersebut, ya. Tapi pada saat yang bersamaan kita tidak boleh memaksa orang untuk menerima perawatan medis yang menurut mereka setelah berdoa, ya, dan menurut dapat bimbingan ilahi tidak dapat diterima. Kalau memang Tuhan katakan Anda memiliki keyakinan, udahlah, ya, maka apa keputusan Anda itu adalah kebebasan memilih yang dapat Anda ambil. Poin yang ketiga, rencana Allah adalah agar orang-orang dipelihara dalam keluarga dan komunitas iman. Harus ada keputusan bersama dari keluarga, mungkin juga keputusan sahabat-sahabat orang-orang seiman, ya. Keputusan tentang kehidupan manusia paling baik itu dibuat dalam konteks hubungan keluarga yang sehat setelah mempertimbangkan nasihat medis. Jadi ada keputusan mau di kemoterapi atau tidak, kalau bisa melibatkan anggota keluarga, libatkan anggota keluarga.
Ketika orang yang sekarat, yang hampir mati ini, tidak dapat memberikan persetujuan atau mengungkapkan pilihan, preferensi mengenai intervensi medis, keputusan tersebut harus dibuat oleh seseorang yang dipilih oleh orang yang sekarat itu, yang hampir mati. Jadi kalau dia udah pikirannya udah mandek, butek, bukan budek ya, butek gitu. Udah, tolong bicaralah dengan anak saya atau ayah saya, ya. Tolong biarlah mereka ambil keputusan, ya. Nah, jika tidak ada yang dipilih, seseorang yang dekat dengan orang yang sekarat harus membuat keputusan. Mungkin Anda bisa bilang, oke, mungkin nggak ada anggota keluarga, tapi mungkin pendeta, udah pendeta saja. Keputusan-keputusan medis saya, apakah saya mau di kemoterapi atau apa, terserah pendeta saya. Saya nggak bisa lagi berpikir saat ini. Itu dapat Anda buat. Ya. Keputusan itu dapat diberikan kepada pendeta atau siapa yang Anda percaya. Kecuali, pelajaran kita katakan, kecuali dalam keadaan luar biasa, profesional medis atau hukum harus menunda keputusan tentang intervensi medis untuk orang yang sekarat kepada orang terdekatnya. Jadi harus hukum di Amerika Serikat tidak boleh tindakan medis dilakukan tanpa ada persetujuan dari keluarga atau orang yang menjadi apa? Penanggung jawab orang tersebut. Kecuali dalam keadaan luar biasa. Kalau memang udah hampir mati, ya udah dokter akan melakukan tindakan medis yang radikal. Itu dapat terjadi dalam keadaan luar biasa. Tapi kalau tidak, harus ada persetujuan keluarga. Harus ada persetujuan keluarga. Kemudian katakan apa? Keinginan atau keputusan individu paling baik dibuat secara tertulis dan harus sesuai dengan persyaratan hukum yang ada. Itu poin ketiga. Poin keempat. Kasih Kristiani bersifat praktis dan bertanggung jawab. Ya, ayat-ayatnya itu ya. Cinta seperti itu tidak mengingkari iman atau kewajiban kita untuk menawarkan atau menerima intervensi medis yang bebannya lebih besar daripada manfaatnya. Misalnya, ya, ketika perawatan medis hanya mempertahankan fungsi tubuh tanpa harapan mengembalikan kesadaran mental pasien, itu sia-sia dan mungkin dengan hati yang nurani yang baik dapat ditahan atau ditarik. Jadi dengan kata apa yang dikatakan di sini adalah kalau keadaan anggota keluarga kita atau saya, misalnya saya sudah tidak lagi memiliki kesempatan untuk dapat bangkit dari koma. Saya hanya hidup hanya karena oleh sebab apa ya, oksigen dan lain sebagainya yang ditaruh ke dalam tubuh saya. Dan itu hanya akan membuat biaya yang besar saja ya. Biaya yang hanya besar dan tidak ada ujung-ujungnya juga tidak ada. Ya, silahkan dicabut semua life support tersebut dengan katanya dapat ditarik. Dapat ditarik. Dan kemudian katakan apa? Demikian pula perawatan medis yang memperpanjang hidup dapat dihilangkan atau dihentikan jika hanya menambah penderitaan pasien atau memperpanjang proses kematian yang tidak perlu. Setiap tindakan yang diambil harus selaras dengan mandat hukum. Jadi kalau memang kita dalam keadaan yang sudah tidak dapat dibuat apa-apa lagi, silakan dicabut semua life supportnya dicabut. Itu tidak ada masalahnya. Jadi inilah yang disebut dengan passive euthanasia ya. That's okay. Dengan lain. Yang kelima, sementara kasih Kristiani dapat menyebabkan menahan atau menarik intervensi medis yang hanya meningkatkan penderitaan atau memperpanjang kematian, Gereja Advent tidak mempraktekkan membunuh dengan belas kasihan euthanasia atau membantu bunuh diri ya. Mereka menentang euthanasia aktif yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang yang menderita atau sekarat. Aktif euthanasia tidak boleh. Tidak boleh. Itu seperti bunuh diri ya. Tidak boleh. Yang keenam, belas kasihan Kristiani menuntut pengurangan penderitaan. Jadi kita bantu, yang dapat kita lakukan membantu orang yang menderita, apapun yang dapat kita lakukan ya. Dalam merawat orang yang sekarat merupakan tanggung jawab Kristiani untuk menghilangkan rasa sakit dan penderitaan semaksimal mungkin tanpa melakukan euthanasia aktif. Ketika jelas bahwa intervensi medis tidak akan menyembuhkan pasien, tujuan utama perawatan harus beralih kepada menghilangkan penderitaan. Itulah sebabnya tidak ada masalahnya ya. Bukan kita buat mati ya, tapi dikasih morfin mungkin. Orang-orang yang dalam keadaan yang parah, yang menjelang akhir kematian oleh sebab kanker, sel yang merajalela dalam tubuhnya, seringkali kita izinkan untuk dikasih morfin. Tujuannya bukan untuk mati ya, tapi untuk apa? Menghilangkan penderitaan orang tersebut. Oleh sebab penyakitnya dapat diberikan morfin. Yang terakhir, prinsip Alkitabiah tentang keadilan
menetapkan bahwa perhatian tambahan harus diberikan kepada mereka yang tidak berdaya dan tanpa tempat bergantung. Ya, keadilan dapat diberikan, kasih karunia harus diberikan kepada mereka yang tidak berdaya. Tidak ada lagi tempat untuk bergantung. Karena kondisi mereka yang rentan, perhatian khusus harus diberikan untuk memastikan bahwa orang yang sekarat diperlakukan dengan hormat atas martabatnya dan tanpa diskriminasi yang tidak adil. Perawatan untuk yang sekarat harus didasarkan pada kebutuhan spiritual dan medis mereka dan pilihan yang mereka nyatakan pada persepsi kelayakan sosial mereka. Jadi kata lain, ini berbicara tentang rumah-rumah sakit Advent. Ya. Kalau orang yang memang miskin sekali dan tidak dapat buat apa-apa, dengan kata lain, ya, kalau dapat kita bantu mereka, bantulah mereka, ya, bantulah mereka. Itu menjadi sarana bagi kita untuk menjadi penyalur kehidupan yang Tuhan ingin salurkan kepada orang-orang yang menderita. Intinya, poinnya, marilah kita melihat bahwa kekuatan yang surga dapat berikan kepada kita dalam penderitaan apapun. Ya, marilah kita tetap berharap, bermohon, dan percaya bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mazmur 50:15 katakan, berseluruhlah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Mari kita minta kepada Tuhan. Dalam keadaan sakit, masalah keuangan pada saat kita berobat ke rumah sakit dan lain sebagainya. Minta kepada Tuhan. Ya, agar supaya bukan untuk kemuliaan kita, agar supaya dia dapat dimuliakan. Maka Tuhan akan melakukan, kiranya ini dapat menjadi bagian kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Memasuki pelajaran yang baru, ya. Menarik sekali pelajaran ini. Mungkin ini ada berhubungan dengan apa yang telah terjadi mungkin 2 tahun atau ya 2,5 tahun belakangan ini, oleh sebab begitu banyaknya mungkin orang-orang yang telah beristirahat di dalam Tuhan, ya, dan juga oleh sebab adanya oleh sebab adanya pandemik, sehingga kita memiliki satu pelajaran sekolah sahabat yang menyatakan tentang tentang masalah-masalah yang sedang hadapi saat ini, penderitaan, kematian, dan adanya tentu saja pengharapan yang dapat menjadi bahagian kita.